Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat, afiat dan mendapatkan keberkahan serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di RM Channel TV di vlog. Lagi malas duduk, berdiri aja. Gimana tadi? Udah ngeliat video cuplikan? Masya Allah, luar biasa ya. Hebat ya. Masya Allah. Sombong saya tuh akhirnya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, pada kesempatan kali ini saya sengaja memberikan cuplikan video seperti itu. Maksudnya apa ya? Artinya orang-orang sekarang memang lebih suka, lebih doyan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, lebih suka dia. Lebih suka, lebih doyan, bahkan berani mengorbankan hartanya hanya untuk urusan-urusan hal-hal ilmu-ilmu yang seperti kayak begitu. Ya. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ilmu hitam, itu enggak ada. Ya. Tapi ilmu yang bisa menyesatkan itu bisa karena niatannya. Ya. Nah, cuman perlu kita ketahui, enggak semua ilmu yang harus kita pelajari. Ya, enggak semua ilmu yang harus kita pelajari. Tapi ada beberapa ilmu memang yang harus dan wajib kita pelajari. Apa itu? Yang pertama, ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu tuh saya tuh kalau kecil dulu belajar kitab Melayu karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, itu bernama kitab Sifat 20. Tahu anak-anak sekarang, orang-orang sekarang kira-kira ya tahu gak tuh kitab itu? Itu kitab-kitab klasik karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ya, di situ dijelaskan wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya begini. Nah, itu ya. Kemudian fikihnya tuh klasik juga dulu yang pernah saya pelajari, itu kitab berbahasa Melayu juga, Arab Melayu, karangan Syekh Ismail Minangkabau, yaitu yang bernama kitab Kifayatul Gulam. Ya. Kemudian akhlaknya, tasawufnya itu ada kitab Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Somad Al-Falambani, orang Palembang. Nah, kitab-kitab klasik seperti itu kudu kita pelajari tuh. Ya, itu kitab 3 itu adalah kitab syariat yang memang diajarkan dan diharapkan, diwajibkan bagi kita untuk mempelajari ilmu tersebut begitu. Bukan ilmu yang macam-macam. Di luar daripada ilmu-ilmu tersebut, hati-hati. Bisa menyesatkan kita punya iman. Bisa menyesatkan kita punya akidah. Ya, jadi tukang bohong, jadi tukang dusta, begitu. Kenapa? Itu tadi. Apa sih manfaatnya gitu? Dan tidak diajarkan ilmu nyambat, ya. Ilmu apa lagi? Ya, pokoknya macam-macam deh. Ilmu macam-macam, ya. Yang kira-kira ilmu-ilmu yang aneh itu orang sekarang doyan banget sama ilmu-ilmu yang aneh kayak begitu, ya. Kalau saya berkiblat kepada ulama. Dulu zaman saya masih ada Sayyidul Walid Allahu yarham Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi Kuitang. Ya, beliau dari mulai saya ngaji sampai beliau meninggal ya cuman satu kitabnya tasawuf, yaitu Nasaihud Diniyah, buah karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad. Kemudian saya mengalami lagi belajar dengan Allahu yarham Alim Syafi'i Hadzami. Ya, kitab akhlaknya, kitab tasawufnya Minhajul Abidin, kemudian fikihnya macam-macam banyak kitab, ya Matlaul Badrin salah satunya. Nah, selama saya pelajari dari guru-guru kita dan bahkan guru-guru di pondok pesantren, nggak ada yang kayak begitu. Ya, nggak ada ilmu-ilmu yang pelajari tentang mistik. Ya, nggak ada ilmu akhlak, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ya, ilmu fikih, itu yang dipelajari. Jadi jangan pernah kita
keluar daripada jalur ulama. Ikutin ulama. Kita masuk ke relnya ulama. Ulama bagaimana cara metode pembelajaran ulama bagaimana? Begitu. Apa aja kitab-kitab yang dikaji oleh ulama. Ya, bagaimana cara dan metode ulama-ulama kita mengajarkan dalam ilmu agama. Berdakwah itu boleh, tapi tetap dakwah itu dengan caranya ulama. Nggak bisa kita dengan cara kita sendiri, nggak bisa. Ya, apalagi kita mengarang-arang. Ya, mengarang-arang. Ini kan cuma buat dakwah, biar dia bisa ikut ngaji. Ya, nggak bisa, tapi caranya gimana dulu? Kalau caranya dengan dusta, nggak bisa. Caranya dengan bohong, ya nggak bisa. Nah, kayak tadi cuplikan tuh. Itu cuplikan video termasuk dusta saya tuh tadi. Wah, bohong saya tadi. Editan video doang. Ya, dari tangan nggak ada batu bisa jadi bisa ada jadi batu. Itu editan itu. Saya udah dusta, tapi ya memang saya pengen menggambarkan yang kayak begini begitu. Ya. Jadi saya hanya mengingatkan saja. Inilah media yang mungkin paling banyak didengar oleh orang lewat media YouTube. Saya cuma mengingatkan doang. Ya, ayo kita kembali kepada ajaran as-salafun as-salih, ulama-ulama kita terdahulu. Ya, mereka membaca ratibul haddad, ratibul attas, maulid, banyak maulid ya. Ada ratib, ada maulid, kajian kitab. Sempurna tuh majelis. Zikirnya ada, sholawatnya ada, kajian kitabnya, ilmunya ada. Oh, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Sempurna. Jadi khawatir kalau kita pelajari kayak begitu, kita nggak punya dasar, ya, kita nggak punya pokok ilmu yang diajarkan dan disuruh oleh Nabi serta ulama kita, khawatir takabur. Ya, kalau udah takabur, udah sombong, apa yang diinginkan? Cuman sekedar pujian orang doang. Cuman sekedar pujian orang, cuman sekedar dinilai sama orang, cuman sekedar pengen punya pengikut begitu. Kalau saya mah nggak penting. Ya, yang mau ngaji alhamdulillah, nggak ngaji ya udah, berarti ente nggak butuh sama agama. Kalau saya begitu prinsipnya. Jadi prinsip saya tuh buka majelis, prinsip saya ngajar di majelis bukan buat rame jamaah, bukan, tapi buat menyampaikan dakwahnya Nabi Muhammad dan dakwahnya para alim ulama. Itu tujuan saya. Ya, jadi tujuan saya bukan buat rame. Kalau buat rame gampang, bikin aja dangdutan rame, ya kan begitu. Jadi ayo, saya mengajak nih dari media YouTube ini, insya Allah nih media buat dakwah, menyampaikan rasa surat cinta untuk saudara kita seiman, seagama. Yuk kita balik ke majelis ilmu, ya, balik ke majelisnya para alim ulama. Ya, keberkahan tuh masya Allah luar biasa. Dulu ada seorang wali, dikisahkan ini dalam satu kitab. Dulu ada seorang wali yang bermimpi, ya, bermimpi berada di dalam kubur, ya, salah seorang hamba Allah. Kemudian si wali ini bertanya kepada jenazah yang ada dalam kubur, wahai fulan bin fulan, andai kata Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali engkau untuk yang kedua kali, apa yang kau inginkan? Maka si jenazah ini menjawab, andai kata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan aku untuk yang kedua kalinya, maka aku ingin hadir ke majelis ilmu. Tuh, mumpung kita masih hidup, yang jenazah aja, yang mayat udah dikubur, pengen duduk di majelis ilmu. Andai kata Allah hidupkan lagi untuk yang kedua kalinya, kita masih hidup, ayo, lelah nggak apa-apa, lelahkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Capek duduk di majelis nggak apa-apa, mati husnul khotimah udah. Ya, man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menimba ilmu agama, duduk di majelis ilmu, dia mati, fa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang-orang berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, berada pada jalan perjuangan, syahid insyaallah. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, ayo pelajari ilmu yang sudah diajarkan oleh para alim ulama. Ya, kalau ada memang ilmu-ilmu khasais, ya memang ada ilmu-ilmu khasais begitu. Tapi itu setelah nanti kita kuat dalam hal tauhid, kita sudah menguasai fikih. Jangan kita pelajari hal-hal kayak begitu, istinja aja nggak bisa.
Wudhu nggak tahu. Ya, bagaimana coba? Jangan kita pelajari ilmu yang macam-macam yang tidak disyariatkan. Bacaan Quran kita masih pletot-pletot. Jangan. Ayo, kita ini umat Nabi, harus ikut ajarannya Nabi. Ya, kita ini jamaah. Imam kita itu ulama, as-salihin, para aulia, itu imam-imam kita. Para habaib, para abuya, para kiai, para ajangan, itu imam kita. Kita mah jamaah, ngikut aja. Ya, jangan sampai kita keluar daripada jalurnya para alim ulama. Kalau keluar, siap-siap hidup kita menderita dan penuh dengan kesesatan. Oke, sekali lagi Ane minta maaf. Itu video cuplikan tadi cuman bohong-bohongan. Ya, cuman bohong-bohongan. Mudah-mudahan Ane minta redonya. Mohon maaf lahir batin. Ane udah ngebohongin. Tadi cuplikan itu video bohong doang. Ane nggak bisa kayak begitu. Ane bukan wali. Ane bukan orang soleh, nggak bisa. Ya, ngadain barang kayak begitu nggak bisa. Ya, batu cincin kayak begitu nggak bisa. Jadi tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terus pantengin channel RM TV. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Mudah-mudahan manfaat. Ini pesan singkat cinta aja. Pesan cinta aja, surat cinta. Buat saudara-saudara saya semua yang mendengarkan, yang menyaksikan daripada ocehan saya ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan legowo. Mohon maaf, lahir batin. Kalau ada kata-kata saya yang mungkin bisa menyinggung perasaan. Tapi insya Allah ini semua adalah rasa cinta dan sayang saya kepada antum semua. Insya Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.